Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rahman Alfaris Baraja, dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing tentang apa yang ketahui tentang salah satu dari software engineering laws atau hukum pengembangan software seperti itu. Mari kita lanjut. Oke, hal-hal yang akan saya bahas pertama adalah references atau referensi, di mana saya mengambil ajuan atau rujukan terhadap apa yang saya teliti. Kemudian yang kedua adalah one of the laws in software engineering, salah satu hukum dalam software engineering. Dan yang ketiga adalah the explanation and application of the law, penjelasan dan pengaplikasian dalam hukum tersebut. Oke, hukum yang akan saya bahas adalah Lehman's Third Law. Artinya apa? Hukum ketiga Lehman menyatakan bahwa system evolution is determined by a feedback process. Evolusi sebuah sistem itu ditentukan dari proses feedback atau umpan balik gitu. Oke. Hukum ketiga Lehman menyatakan bahwa evolusi sebuah sistem utamanya ditentukan dari proses umpan balik atau feedback. Feedback yang dimaksud adalah feedback dari seluruh stakeholder. Realita terhadap hukum ini adalah bahwa pemengaruh utama evolusi sebuah sistem ditentukan dari lingkungan bisnis. Pemeliharaan sistem hanyalah salah satu aspek diantaranya. Jadi gini, ada banyak sekali aspek yang bisa dibilang menentukan evolusi sebuah sistem gitu. Dari sekian banyaknya sebetulnya pemeliharaan sistem, yaitu maksudnya feedback ya, karena kita menerima feedback dan memperbarui sistem itu salah satu dari pemeliharaan sistem gitu. Pemeliharaan sistem itu ternyata salah satunya aja dari aspek-aspek yang ada terhadap evolusi sebuah sistem gitu. Nah, jadi setelah hukum ini tuh bisa dibilang, kalau dibilang efektif juga nggak terlalu gitu ya, karena banyak sebetulnya pengaruh evolusi sebuah sistem gitu. Salah satunya adalah lingkungan bisnis dan lain-lain seperti itu. Pemeliharaan sistem bisa menjadi pengaruh yang lebih kuat ataupun lemah daripada aspek lainnya. Contohnya, ketika sebuah sistem baru keluar, mengeluarkan fitur baru bisa menjadi hal yang sangat vital. Salah jika hanya memikirkan pemeliharaan sistem. Bukti dari hukum ini didapat salah satunya ketika Lehman mengobservasi perilisan OS 360. Lehman mengamati bahwa rilis ini dengan konten fungsional baru yang signifikan biasanya diikuti oleh rilis yang sebagian besar terdiri dari pemeliharaan, berbeda dari yang lain seperti Windows, R3 ataupun Unix gitu. Sebelumnya referensi saya tadi adalah A Handbook of Software and Systems Engineering, Empirical Observations, Law and Theories dari Albert Andres dan Dieter Rombach. Oke, jadi dari buktinya itu kita bisa melihat dari OS 360 gitu ya. Lehman mengamati bahwa rilisnya OS 360 ini diikuti dengan proses feedback yang besar-besaran gitu, sehingga softwarenya bisa berkembang terus gitu. Kalau Windows biasanya beda gitu, dia biasanya lebih ke penambahan fungsi baru gitu. Kayak contoh yang di paragraf sebelumnya gitu. Salah ketika kita hanya memikirkan pemeliharaan sistem, padahal fitur baru itu bisa jadi lebih vital dan bisa lebih mendatangkan customer atau user baru seperti itu. Jadi mungkin ini yang dimaksud dengan Lehman's Third Law, dan sedikit penjelasan dari saya dan sedikit bukti dari mana Lehman mendapatkan hukum ini. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.